Ini adalah pelajaran yang sederhana. Kita harus belajar bagaimana membuat keputusan. Dan kebanyakan orang tidak tahu cara membuat keputusan. Ini bukan pernyataan atau teori. Ini adalah fakta. Bob Proctor. Aku melakukan ini ketika aku sedang membersihkan lantai. Tanpa pendidikan, aku tidak tahu cara menjalankan bisnis. Ini hal yang powerful. Itulah mengapa orang-orang sukses membuat keputusan begitu cepat. Mereka tahu apa yang mereka inginkan. Anggap garis-garis itu mewakili tingkat getaran. Setiap frekuensi terhubung dengan yang di atas dan yang di bawah. Mereka semua terhubung. Tidak ada garis pembatas. Di mana satu frekuensi berhenti dan yang lainnya dimulai. Mereka semua terhubung dan mereka semua berjalan bersamaan. Pikirkan ini. Itu adalah teleponku yang mewakili teleponku. Dan ini mewakili teleponmu. Jika aku ingin berbicara denganmu di ponsel, aku harus mendapatkan frekuensimu saat aku ada di frekuensimu. Kamu dan aku terhubung. Tidak peduli dimanapun kamu berada di dunia ini. Jika aku memanggil nomormu, boom, seperti itu. Saya akan terhubung denganmu. Tidak ada bedanya dimanapun kamu berada. Aku dapat mengambil gambar di sini. Lalu aku menekan kirim, dan secara bersamaan aku menekannya, kamu mendapatkannya. Ada pelajaran yang bagus di sini untuk kita. Kita sepertinya memiliki pemahaman dasar tentang ini. Semua orang yang menonton video ini memahaminya. Ketika kita menggunakan telepon kita, namun dalam hal kehidupan, kita tersesat. Kita sepertinya tidak memahaminya. Baiklah, mari kita coba memahaminya sehubungan dengan keputusan. Kami beroperasi pada frekuensi. Suara aku sedang diperkuat pada frekuensi tertentu. Kamu dan aku berpikir pada frekuensi. Pikiran adalah energi. Kamu tahu, pikiranmu adalah bentuk energi paling kuat yang pernah ada. Pikiranmu akan menjadi sinar laser yang terlihat seperti mainan. Kamu memiliki teman yang jauh darimu, dan kamu banyak memikirkan mereka. Dan sialnya, tiba-tiba telepon berdering. Itu mereka. Itu adalah pemikiranmu. Pikiranmu mengaktifkan sel-sel di otak mereka yang membuatnya memikirkanmu. Dan mereka bertindak, lalu mereka menelponmu. Kamu melakukan ini sepanjang waktu. Oke? Sekarang, anggaplah ini adalah frekuensi yang sedang kamu pikirkan. Jika itu frekuensi yang kamu pikirkan, itu akan menentukan hasil yang kamu dapatkan. Hasil yang kamu dapatkan hanyalah perwujudan dari pemikiranmu sendiri. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Itulah salah satu hal yang disetujui oleh setiap pemimpin hebat. Mereka tidak setuju pada hampir setiap ide. Tetapi yang itu tadi, bahwa kita menjadi apa yang kita pikirkan. Sekarang mari kita pahami dengan jelas bahwa tidak ada yang dibuat atau dihancurkan. Semua sains dan teologi mengajarkan itu. Semua ide, pengetahuan yang pernah dan akan ada di mana-mana. Semuanya ada di sini. Kita tidak harus mendapatkannya. Kita sudah mendapatkannya. Apa yang harus kita lakukan adalah mendengarkannya. Jadi, katakanlah ada tempat yang ingin kita tuju. Disinilah aku berada. Disitulah aku ingin pergi. Bagaimana aku bisa sampai di sana? Ya, dengan mengatakan aku akan melakukan itu. Ini adalah di mana rata-rata orang berpikir. Kamu bisa melakukannya dengan hal itu. Aku akan melakukannya segera setelah anak-anak keluar dari sekolah. Itu tidak akan berhasil. Aku akan memulai bisnis aku sendiri segera setelah aku mendapatkan uang. Kamu tahu melakukan itu, dan tidak lama keputusan itu memudar. Dan kemudian tujuannya juga memudar. Mengapa? Ya, kamu tidak mendapatkan uang. Jadi, kamu tidak bisa melakukannya. Masalahnya adalah di sana tidak ada uang. Jika kamu berbicara dengan siapapun seorang ahli keuangan, dan mereka akan memberitahumu bahwa uang tidak pernah menjadi masalah. Pemikiran adalah masalahnya. Jika kamu mendapatkan ide yang tepat, kamu akan selalu menemukan uang. Tapi kamu tahu, kita berpikir di bawah sini, pada frekuensi ini. Akal dan pikiranmu ada di bawah sini. Pada frekuensi ini, apa yang kamu inginkan ada di atas sini, pada frekuensi yang lebih tinggi. Kamu tidak bisa mendapatkan yang kamu inginkan di atas sana jika pikiranmu ada di bawah sini. Akal dan pikiranmu harus fokus pada frekuensi yang sama seperti yang kamu inginkan. Jika kamu menginginkannya, itu sudah ada di sini.
dan kamu membuat sebuah keputusan. Itu harus menjadi keputusan yang berkomitmen. Kamu katakan, aku melakukan itu. Sekarang, begitu kamu membuat keputusan yang berkomitmen, segalanya mulai berubah. Kamu mulai berpikir dan bertindak seperti orang yang kamu inginkan. Kamu berhenti berpikir di bawah sana. Kamu mulai berpikir di atas sini sekarang. Kamu berpikir dalam frekuensi yang lebih tinggi. Keinginan adalah satu-satunya prasyarat untuk membuat keputusan. Tidak masalah jika kamu tidak memiliki uang. Jika kamu benar-benar menginginkannya, kamu akan mendapatkannya. Harus benar-benar menginginkannya. Dan kamu juga harus memahami bahwa semua yang kamu butuhkan ada di sini. Tetapi kamu harus lebih spesifik. Kamu bisa menjadi pelayan dan seseorang memberimu tip. Kamu mendapatkan uang lebih. Bukan itu. Kamu harus lebih spesifik berapa uangnya. Kamu harus tahu persis apa yang kamu inginkan dan kamu tidak perlu tahu dari mana itu akan datang. Kamu tidak harus mengerti semua prinsip dasar antara mengirim gambar ke seseorang di sisi lain dunia untuk bisa sampai ke sana. Yang harus kamu lakukan adalah mengetahui cara melakukannya. Keinginan adalah satu-satunya pendahulu untuk membuat keputusan. Itu sangat penting, kamu harus menuliskannya. Tulis di suatu tempat yang kamu akan sering melihatnya. Mungkin perlu ditandai dan meletakkannya di rumahmu. Ini adalah informasi yang sangat powerful. Kamu berpikir itu akan diajarkan di sekolah, tetapi kenyataannya tidak. Itu agak menyedihkan. Karena itu bisa jadi, tapi nyatanya tidak. Kamu hanya perlu tahu apa yang kamu inginkan. Tidak peduli apakah kamu mendapatkan uang, itu tidak ada bedanya. Tidak masalah apakah kamu memiliki sumber daya, itu tidak ada bedanya. Tidak peduli jika kamu mengenal orang tepat, itu tidak ada bedanya. Sekarang, ini terdengar sangat tidak masuk akal bagi seseorang yang belum pernah mempelajari hal ini. Dengar, uangnya ada di sini. Kamu tahu lagu Love is in the Air? Kamu tahu lagu itu? Ya, ganti liriknya dengan Money is in the Air. Atau uang ada di udara. Itu dia. Ketika kamu dalam harmoni bersamanya, kamu tidak akan pernah berhenti. Itu akan mengalir padamu. Uang pergi kemana ia diundang dan tinggal di mana ia disambut. Jika kamu mendengarkan kebanyakan orang, cara mereka berbicara tentang uang, kamu akan berpikir bahwa itu adalah hal terburuk di dunia. Aku muak dengan itu dan tidak pernah punya uang. Mereka menjadi sangat marah. Lalu, mengapa kamu tidak mengubah sikapmu? Sekarang kamu tahu, itu benar-benar terdengar bodoh. Disinilah mereka. Mereka membutuhkan uang dan seseorang berkata, ubah sikapmu. Mereka bahkan tidak tahu sikap apa itu. Itu seperti butuh lebih dari sekadar perubahan sikap. Tapi sungguh, itu saja yang aku ubah. Jadi, kamu harus mengerti sikap apa itu. Lihat, ada kekuatan yang mengalir padamu dan melaluimu. Itu mengalir langsung ke dalam kesadaranmu. Itu tidak memiliki bentuk. Ini adalah kekuatan yang murni dan jelas. Dan ketika mengalir dalam pikiran sadarmu, kamu memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya apapun yang kamu inginkan. Dan apakah kamu tahu sesuatu? Aku tidak tahu apakah kamu tahu apa yang kamu inginkan. Tetapi kamu adalah individu yang gigih. Kamu gigih secara alami. Kamu secara genetik dirancang seperti itu. Kita bisa melakukan apa saja. Kita memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Sebagian besar dari kita mengikuti apa yang kita lihat, dengar, cium, rasakan, sentuh. Tetapi pelajaranmu berasallah dari dunia dalam dirimu. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan kamu harus menggunakan kemampuanmu yang lebih tinggi. Persepsi, kemampuan, alasan, imajinasi, ingatan, intuisi. Keinginan adalah satu-satunya prasyarat untuk membuat keputusan. Kamu harus membakar ini ke dalam pikiranmu. Kamu tidak perlu memahami ini secara mendalam. Cukup menerima saja. Jika kamu benar-benar menginginkannya, itu saja yang kamu butuhkan. Kamu tidak perlu uang, kamu tidak perlu tahu bagaimana cara mendapatkannya. Kamu tidak perlu mengetahui hal-hal itu, tetapi kamu harus benar-benar menginginkannya. Kamu tahu ketika kamu benar-benar menginginkannya dan kamu membuat keputusan, kamu memutar otakmu pada frekuensi yang harus kamu dapatkan, yang sudah ada di sini. Tetapi kamu harus laras atau kamu tidak akan pernah bisa mengetahuinya.
Itu sebabnya ketika kamu mendapatkan frekuensi itu, itulah satu-satunya informasi yang bisa datang padamu. Dapatkan informasi yang kamu butuhkan untuk memperoleh tujuanmu. Kamu sudah melakukan ini di waktu lain, tapi tidak begitu mengerti apa yang telah kamu lakukan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.